Hadirin sekalian, problematik batuan lunak dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya dijumpai di wilayah Jawa saja, melainkan juga di seluruh wilayah tanah air. Dari Aceh, salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu pembangunan PLTA Psangan 1 dan 2, dengan dijumpainya formasi bambu yang tersusun atas batu lumpur atau mudstone, yang umumnya telah mengalami pengkekaran atau fracture rocks. Di Kalimantan, kita dapat menjumpai seri batuan-batuan lunak yang berasosiasi dengan keberadaan batu bara atau dikenal sebagai coal bearing weak rocks, termasuk di lokasi rencana ibu kota negara yang baru yang terletak di Kabupaten Panajam Pasir Utara. Lebih lanjut, formasi Bubunaro yang kehadirannya sangat mendominasi Pulau Timor, NTT, tampak seringkali juga membuat masalah dalam pembangunan infrastruktur di pulau ini. Termasuk salah satunya yang dijumpai di lokasi rencana pembangunan Observatorium Nasional Timor sebagai observatorium baru untuk yang kedua setelah yang kita punya di Lembang. Kemudian di bagian paling timur, masalah akibat perilaku slaking ini juga dijumpai di ruas Jalan Walukubun, Arso, Yamas, Transenggigi yang merupakan bagian dari Trans Papua yang melintasi area Batu Lempung dan Batu Lano formasi Makats. Banyak faktor yang menyebabkan proses slaking terjadi pada batuan lunak. Dua di antaranya yang cukup dominan, yaitu pelepasan tegangan akibat batuan ini tersingkap atau stress release yang dicirikan oleh terbentuknya bidang-bidang retakan lama atau pre-existing crack. Kemudian yang juga sangat mengemuka yaitu adanya proses mengembang atau swelling oleh kenaikan kadar air terutama pada batuan-batuan lunak yang mengandung mineral lempung ekspansif montmorillonite. Untuk itulah mengapa analisis petrografi yang merupakan bagian dari analisis geologi menjadi penting. Karena batuan lunak ini umumnya mengandung partikel-partikel halus, maka metode analisis dengan menggunakan difraksi sinar X, XRD, dan scanning elektron mikroskop lebih banyak dilakukan. Berbagai metode telah banyak diajukan untuk melakukan karakterisasi slaking pada batuan lunak ini, dari yang bersifat statik hingga dinamik. Salah satu pengujian yang paling banyak dilakukan dan telah distandarkan yaitu uji slag durability. Namun demikian, beberapa kritik terhadap uji tersebut, terutama berkaitan dengan kecenderungan batuan yang mengalami degradasi dalam fragmen-fragmen yang besar, telah disampaikan oleh banyak ahli. Selain itu, adanya benturan antar sampel pada saat pengujian dipandang sebagai satu yang sangat jarang terjadi di alam ini. Untuk itulah, dalam mengatasi kelemahan metode ini, saya telah mengajukan salah satu uji alternatif sebagai pengujian kuantitatif, yaitu slaking index test. Dalam pelaksanaan pengujian slaking index test juga dapat dilakukan atau dikombinasikan dengan metode observasi secara visual, yang dalam hal ini sangat penting untuk mengamati mekanisme slaking pada batuan tersebut.